Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita lanjutkan proyek sistem ERP kita ya, atau sistem informasi perusahaan kita ya. Di pertemuan sebelumnya ya, saya sudah membuat tabel produk ya. Mungkin kalau kita login dulu dari sini, kita login ya, admin. Kita lihat di sini produk ya. Nah, ini sudah saya isi ya, recordnya sudah banyak ya. Ini kurang lebih ada 65 record data ya. Jadi ini sudah banyak datanya berdasarkan kriteria. Misalkan saya mau tampilkan berdasarkan kategori pakaian gitu ya. Nah, maka data yang keluar itu cuman satu nih, pakaian ya. Atau berdasarkan nama produknya ya, ini beserta harganya, ukurannya ya, dan seterusnya nih ya. Nah, nanti kita kita setup ketika tabel customer dan supplier hari ini akan kita buat pada pertemuan kali ini. Oke, kita langsung saja ya, kita taruh di home saja di sini atau di produk ini ya. Nah, sekarang kita lanjut ke pembuatan tabel customer ya. Oke, kita aktifkan PHP-nya ya. Lalu kita buka project Unishop ERP nya. Nah, lalu setelah ini kita klik manage database table ya. Di sini kita buatkan satu tabel baru ya, namanya customer ya. Kita klik ya, di sini tabel customer. Lalu kita buatkan di sininya adalah customer ID ya, customer ID. Seperti biasa auto increment primary key ya, sebagai primary key nya. Lalu kita buatkan customer code ya, kode ya, kode customernya ya, mungkin 25. Lalu kita buat customer name ya, customer name ya, nama customernya ini kita bikin 100 ya. Lalu kita buatkan phone ya, nomor teleponnya. Biasanya sih zaman sekarang tuh udah HP ya, langsung kunjung itu. Kita bikin lah 25 ya, atau sebenarnya nomor telepon itu 20 cukup ya. Lalu kita buatkan emailnya ya, emailnya kita bikin juga 100, takut panjang. Lalu kita juga buatkan alamat ya, alamat ya. Ini kita teks saja biar leluasa ya. Lalu kalau ada postcode ya, postal code gitu ya, kode pos ya. Kode pos itu yang biasanya sedikit lah ya, cuma 10 saya isi ya. Oke. Nah, lalu kita buat seperti biasa untuk mendeteksi creative add ya, kapan dia dimasukin, seperti automatically ya, atau timestamp, sama updated add ya. Jadi ketika dirubah, ada melakukan perubahan, ini terdeteksi kapan terakhir dirubah gitu ya. Nah, ini ya, ini tabel untuk customer dan ini tabel untuk pelanggan ya, customer ya. Kalau sudah ya, kita save atau kita tambahkan lagi sekaligus ya tabel suppliernya ya. Kita masukkan tabel suppliernya, kita klik lagi add, yaitu tabel supplier ya. Seperti biasa di sini kita buatkan supplier ID ya, auto increment primary key sebagai primary key nya, supplier code ya, kode suppliernya
biasa kita isi 25. Lalu supplier name ya, ini kita isi 100 saja, khawatir banyak ya. Lalu kita isi nomor teleponnya ya, ini kita isi 20, dan kita isi emailnya 100 ya. Lalu kita isi addressnya ya. Ini kita tag saja ya biar leluasa. Lalu setelah itu postal code ya, kode posnya ya, kita isi 10, dan untuk mendeteksinya ya created at, jadi kapan data ini diinput ya, kita pilih timestamp, dan kapan data ini diupdate ya, biar terlihat nanti ya recordnya. Oke, seperti ini. Nah, kalau sudah ya kita langsung ke save. Nah, di sini sudah terbentuk dua tabel tambahan, yaitu tabel customer dan tabel supplier ya. Nah, si PHP ini sudah automatically ya, ketika di generate sebuah tabel maka dia sudah membuat CRUD ya. CRUD itu transaksi input, edit, delete ya. Kalau di sini tuh list itu lihat data ya. View lihat data, ini tampilkan data, ini dilihat data, ini ditampilkan semua, ini dilihat satu item data. Add itu adalah input data, edit, dan delete ya, ini CRUD ya, biasa orang bilang ya, create, read, update, delete, biasa orang begitu ya. Nah, ini sudah secara otomatis dibuat. Nah, tentunya sebelum kita lihat, pastikan dulu di project menunya ya, kita tambahkan di sini nih ada customer supplier ya. Ini kita masukkan ke ke tabel entry master, karena ini adalah data master customer dan data master supplier ya. Jadi kita masukkan nah di sini ke entry. Nah, juga di sini kita isikan ikonnya tuh apa ya untuk customer itu ya. Mungkin customer itu hubungannya relasi ya, relasi, coba kalau relasi ya, hubungan rela nggak ada ya, relasi ada ya. Jadi ya bebas sih sebenarnya, tidak ada apa namanya, tidak ada kewajiban, yang penting terisi lah ya, kira-kira menurut anda yang menurut anda bagus apa ini kan ini ya, kira-kira begitu. Nah itulah ya. Oke, setelah ini disimpan, jangan lupa di save project dan di view projectnya. Yes, baru kita oke, lihat hasilnya ya, buka di browser. Nah ini di refresh, di sini sudah ada dua tambahan, customer dan supplier ya, kita lihat. Nah ini data masih kosong ya, lalu juga customer juga supplier juga masih kosong begitu ya. Nah kita lihat karena kemarin di data produk ini belum terkorelasi ya, di sini nih, ini masih supplier ID dan customer ID. Tentunya ini akan kita hubungkan ya, akan kita hubungkan ke tabel supplier dan tabel customer ya, seperti itu. Nah, tapi sebelum ke sana kita coba akomodir dulu si customer ini ya. Nah, ini kan kita tampilannya kita masukkan yang apa yang penting saja, nanti di sini akan numpuk nih ya kalau kita isi datanya. Jadi creative add, update add ya, nggak perlu ya address, email, nomor telepon aja, jadi kode, nama ya, alamat, kode pos, nomor telepon, itu aja sebenarnya. Kita ubah ya, kita buka page, taruh di customer ya, ini customer. Di tampilannya itu ID tidak usah ditampilkan ya, lalu email juga tidak usah ditampilkan ya, alamat dan kode pos boleh ya ditampilkan begitu. Nah lalu juga si view, ini view semua yang ditampilkan,
input juga semua ditampilkan ya, kecuali create dan update ya, sama ini. Lalu edit juga sama ya, kalau dilihat dia automatically dia ya. Nah sekarang selanjutnya juga supplier sama ya, supplier tuh supplier ID nggak perlu, email juga nggak perlu ya, created ad dan update ad juga nggak perlu ya. View ini semua ditampilkan, input juga ini created nggak usah, sama ID karena secara otomatis. Begitu juga update ya, dan delete secara otomatis. Nah kalau ini sudah selesai disimpan project, jangan lupa di view ya, kita akan mengupdate. Nah coba kita lihat sekarang hasilnya ya, kita refresh dulu ya, atau klik home, kita lihat di sini customer. Nah ini yang ditampilkan hanya kode customer, nama customer, nomor telepon, alamat, dan kode ya, jadi yang lain tidak usah, karena nanti bisa di view di sini ketika data sudah dimasukkan ya. Begitu juga supplier ya. Nah nanti ini bisa kita tampilkan di sini ya, kodenya, namanya, nomor telepon, alamat, dan kode posnya ya, seperti itu. Yang lain tidak usah karena nanti bisa di view ya. Oke, itu untuk tabel customer dan supplier ya. Nah sekarang saya akan memperbaiki tabel yang sisa kemarin ya, produk ini nih, karena di dalam input produk ini masih tertinggal ya, atau mungkin ini kita perbaiki dulu nih ya, supaya tidak numpuk ya. Product name ya, ini harga mungkin tidak usah ya, mungkin stok aja yang ditampilkan ya. Terus weight juga nggak perlu, ukuran juga mungkin nggak perlu ya. Yang penting harga tidak usah ditampilkan, ukuran atau weight juga nggak perlu nih ya. Terus aktifnya juga nggak perlu ya. Jadi kita kembali lagi ke page produk ini, yang sekiranya ini nggak usah, harga nggak usah ditampilkan ya, stok boleh ya, terus berat nggak usah, warna dan is aktifnya juga nggak usah ini ya. Nah, kalau ini masuk semua, kalau ini nggak usah. Oke, ini juga editnya nggak usah, is aktifnya ini bisa. Oke, delete nggak perlu ya. Nah kita save, view, kita lihat hasilnya, di refresh dulu, lalu kita buka lagi produk ya. Nah ini ya, jadi yang kode, produk, deskripsi, stok, ukuran, sama warna yang ditampilkan, yang lain tidak usah. Lalu untuk apa namanya, untuk inputnya ya, di sini inputnya kita belum apa namanya, belum sempurna nih ketika di input. Di sini masih supplier ID dan customer ID-nya masih kosong ya, jadi belum bisa. Nanti kita pilih di sini ya. Oke, kita rubah ya, kita relasi ke tabel supplier dan tabel customer gitu ya. Oke, kita klik PHP-nya, pilih page, lalu kita pilih produk. Nah di sini di add ya, yang harus kita perbaiki. Nah di add ini ada supplier ID ya, kita pilih, klik supplier ID-nya, pilih select ya, lalu arahkan data source-nya ke tabel supplier ya. Karena ini ada tabelnya, maka kita memilih dari data tabel ya. Kita pilih tabel supplier, pilih value-nya supplier ID, labelnya nama suppliernya, ordernya berdasarkan ID, ascending ya. Kita klik OK. Lalu untuk customer juga seperti itu, select ya, data source, pilih ke tabel customer ya, pilih value-nya atau yang dimasukkan datanya adalah customer ID, yang ditampilkan namanya ya, order berdasarkan ID, dan ascending ya, bukan descending. Kita klik OK. Nah maka kedua field tadi ya, yang ada di tabel barang ini sudah bisa mengambil data dari kalau supplier ya ke supplier ya, kalau customer ya
ke customer gitu ya, seperti itu. Jadi sudah bentuknya pemilihan atau ya pilihan. Coba kita lihat hasilnya, kita view dulu ya, simpan project ya, kita lihat, kita press home, master, produk. Nah di produk misalnya kita mau input, nah ini sudah berubah ya menjadi pilihan ke tabel supplier dan tabel customer ya, kira-kira seperti itu. Jadi untuk tabel produk ya itu sudah lengkap, dan juga sudah ada yang namanya tabel customer dan supplier. Nah di sini, nah saya belum isikan datanya, jadi untuk proses pengisian tidak saya tampilkan dalam video ini karena memang memakan waktu yang lumayan panjang ya ketika kita add, isi dan seterusnya. Kalau kita ngisi 10 atau 20 rasa-rasanya lumayan akan cukup lama. Begitu juga tabel customer, nanti secara otomatis saya akan isikan di luar daripada video ini ya, kira-kira begitu. Jadi untuk pertemuan berikutnya nanti data customer, data supplier itu sudah saya pastikan sudah terisi ya, minimal ya 20 atau 30 record ya minimal. Yang penting sekarang kita perhatikan ya satu-satu dari produk ketika kita edit ya ini, atau ketika kita input, pastikan bahwa fill-fillnya ini sudah sesuai ya. Nah ini sebaiknya jangan customer ID kategori, tapi ini kita rubah aja ya, ini menjadi unit kategori supplier customer gitu ya, jadi supaya tidak ada ID-nya, kan kurang bagus ya, kita rubah ya. Oke, kita page produk ini yang diproses input ya. Nah di sini itu kita ganti, di sini ada yang namanya display label ya, ini dibuang ID-nya ya. Begitu juga kategori ya, dibuang juga ID-nya, suppliernya juga ID-nya dibuang, begitu juga customer-nya gitu ya, jadi terlihat bagus ya. Terus untuk list, kalau list ini kan sudah terlihat ya dari tampilan, yang belum ini view. Nah view juga ini harus dirubah ya, displaynya menjadi unit, terus kategori, terus supplier ID-nya dibuang jadi supplier saja dan jadi customer saja gitu ya. Terus kita yang unit sudah belum, unit sudah ya, kita simpan, kita view, kita lihat hasilnya ya, apakah sudah berubah ya. Master, produk ya. Nah ini ketika di add new, nah ini sudah berubah ya, jadi sudah kategori ya, pilihan kategori, unit pilihan unit, tapi tidak ada label ID-nya. Begitu juga pada table view ya, kita lihat view. Nah view ini juga sudah tidak ada ya ID-nya ya. Terus juga untuk edit juga kita lihat apakah edit juga ada. Nah ini juga sudah berubah ya, kayak gitu. Oke, ini untuk tabel produk. Nah sekarang juga sama ya, untuk tabel customer juga seperti itu. Kita lihat, oh ini sudah lengkap karena tidak ada korelasi ke tabel yang lain ya. Begitu juga mungkin tabel supplier juga ya, ini tidak ada korelasi ke tabel lain, jadi tidak perlu ada yang mesti kita ubah ya. Oke, saya pikir itu aja pertemuan kali ini. Kita sudah membuat dua tabel ya, tabel customer dan supplier, dan sudah memperbaiki tabel produk ya, sehingga nanti kita akan masuk ke materi berikutnya ya, yaitu mungkin proses-proses yang ada di ERP system atau sistem informasi perusahaan. Oke, mungkin itu aja dulu dari saya ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.